Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Berbagi Hobi. Dan di video kali ini gue akan membahas tentang dua sepatu lari dari dua merek ini. Yang sebelah kanan adalah Mills Air Max Stream dan sebelah kiri adalah Ortus 8 Hyperblast 2.0. Gue akan memberikan gambaran tentang kedua sepatu ini ya. Semoga bisa memberikan gambaran ya gimana nanti kalau mau milih sepatu di antara dua sepatu ini ya. Simak videonya sampai selesai. Buat yang nonton video ini, mohon supportnya dengan cara like and subscribe. Buat yang udah support channel ini, gue doain semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan. Oke, langsung aja kita untuk pembahasan dua sepatu lari ini dari Mills dan Ortus 8. Untuk Ortus 8 kita nggak usah ragukan lagi ya, dia merupakan merek ya olahraga, khususnya untuk sepatu running udah cukup punya nama ya, karena Ortus 8 sudah duluan. Dan baru beberapa tahun belakangan ini akhirnya Mills juga ikutan untuk membuat artikel sepatu lari ya. Di video-video sebelumnya gue juga udah ada pembahasan sepatu-sepatu dari Mills ya, yang awal-awal Air Max dan Ortus 8 juga, silahkan cek di channel ini. Dan sekarang kita akan bahas keduanya. Bagaimana perbedaan-perbedaannya, cocok untuk pemakaian apa. Semoga dapat ya gue bisa memberikan informasi ya yang bermanfaat, cukup untuk memberikan pilihan mana sepatu yang akan dipilih nanti. Oke, dari segi harga ini lebih mahal Hyperblast ya, Hyperblast 2.0 dibandingkan Mills Air Max Stream. Hyperblast ini 600-an ya. Kalaupun ada di bawah 600 itu mendekati 600 tahu gue ya, silakan cek nanti di marketplace. Malah ada yang jual di atas 600 ya biasanya. Sampai 6,5 pun juga ada. Dan untuk Mills Air Max Stream ini sekitar 5,5-an ya untuk harga barunya. Oke, pembahasan yang pertama adalah untuk fittingnya. Ini size 45 Stream Hyperblast 2.0 size 44. Jadi ada perbedaan untuk fitting antara Mills dan Hyperblast 2.0, Stream dan Hyperblast 2.0. Kalau yang udah ngikutin channel gue pasti udah tahu ya, kaki gue itu tipe kaki lebar. Jadi gue selalu bilang ya, untuk kaki lebar itu pastinya cenderung ke Ortus 8. Dan ini Ortus 8 Hyperblast 2.0. Jadi ini size 44 dan Stream ini size 45. Karena gue harus upsize untuk si Mills. Akibatnya adalah untuk Mills ini gue merasa lebih roomy di bagian depannya ya. Jadi lebih panjang ya, lebih panjang. Jadi itu perbedaannya. Yang pertama, ini lebih cenderung untuk ke kaki lebar dan ini cenderung untuk kaki yang lurus gitu ya, slim. Itu untuk Mills. Kalau si Ortus 8 cenderung ke kaki lebar. Jadi kalau untuk kaki lebar si Ortus 8 bisa true to size. Kalau Mills menurut gue itu upsize karena lebarnya agak kurang menurut gue. Kemudian kita akan bahas di bagian uppernya. Nah, untuk bagian uppernya ini sama-sama enggak satu layer ya, jadi lebih dari satu layer. Bahan meshnya kalau teksturnya dia agak beda ya, bisa dilihat sendiri. Ini kayak bahan kenit teksturnya, tapi enggak.
Nah, kalau ini lubangnya kecil-kecil seperti ini. Nah, ini kan kayak kenit ya, kayak ada yang dirajut-rajut ya untuk Hyperblast. Kalau Mills seperti ini. Terus untuk kenyamanan menurut gue sih sama-sama nyaman ya. Untuk uppernya di kedua sepatu ini. Oke. Kemudian gue pindah ke sepatu yang gak ada talinya aja ya. Nah, ini sama-sama sebelah kiri. Ini untuk lidahnya beda ya. Dia seperti ini, kayak bahan-bahan sintetis ya untuk Hyperblast. Terus di baliknya seperti ini. Text size-nya kecil-kecil hurufnya ya untuk Hyperblast. Ini untuk si NMAX Stream. Nah, kalau si NMAX ini dia agak berasa lebih tebal ya. Terus ada tambahan bahan sintetis sebelah sini. Perbedaannya lagi yang kedua adalah untuk lidahnya dia ada karetnya. Kalau si Mills, kalau di Hyperblast 2.0 dia nggak ada. Hampir semuanya mungkin ya. Untuk Ortus 8 itu nggak ada di bagian lidahnya karet ya. Untuk di lidahnya. Untuk kenyamanannya menurut gue sih nggak beda jauh ya. Dengan perbedaan bahan seperti ini menurut gue sama-sama nyaman, nggak beda jauh. Cuma ya mungkin ini aja sih nih, si Mills agak berasa ya di kaki, karena mungkin menurut gue ini dari si bahan si sintetisnya ini ya di bagian atas ini. Tapi secara overall masih nyaman. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk fittingnya itu ya, karena gue kaki lebar udah otomatis gue lebih nyaman di Hyperblast 2.0. Sedangkan kalau ini gue merasa lebih panjang ya. Tapi secara pemakaian juga sebenarnya nggak ada permasalahan yang ganggu banget juga, enggak. Masih enak-enak aja sebenarnya dipakainya si NMAX Stream ini. Cuma ya itu feel-nya sepatunya tuh kayak berasa panjang aja gitu di kaki ya. Walaupun dipakainya ya masih normal-normal aja, nggak mengganggu banget. Terus yang selanjutnya adalah yang ketiga, beratnya ya. Untuk size 44, Mills 45, ini lebih berat si Mills daripada Hyperblast. Hyperblast ini di bawah 300 gram. Dengan bentuk yang bulky seperti ini ya, dia beratnya lebih ringan daripada NMAX Stream. Ya, dia di atas 300 gram. Terus selanjutnya ini bisa dilihat di bagian lubang-lubang tali sepatunya. Sebenarnya mirip ya, dia gepeng juga sama. Tuh, Mills juga. Tapi secara desain gitu ya, atau penampakannya, gue lebih suka desainnya si Mills ini. Dia agak saru gitu ya, kelihatan. Nggak begitu kelihatan batas antara si bahannya ini nih ya, sintetis ini ke bagian upper sininya, dia nggak begitu kelihatan. Tapi kalau Hyperblast dia kelihatan banget ya. Secara desain gue masih seneng si NMAX Stream ini. Cuma kalau dari letak lubang-lubangnya gue masih senengan si Hyperblast tuh. Dia agak jauh penempatan lubangnya dengan bagian atasnya ya. Dia cenderung agak deket dan berasa lebih tipis si Mills daripada Hyperblast. Tapi kalau secara kasat mata sih nggak beda jauh tebelnya. Tapi kalau dipegang gue merasa lebih tebel si Hyperblast 2.0 ini daripada Stream. Ya, mungkin karena ada bahan sintetisnya ini dia lebih
tebel daripada si Stream ya di bagian luar sini. Apalagi untuk di bagian ini ya, dia ada tambahannya lagi untuk memperkuat lagi daripada si Mills ya. Tuh, dia tipis banget. Oke, untuk selanjutnya adalah di bagian wheel counternya ya. Ini lebih keras si Enermax Stream daripada Hyperblast. Jadi lebih secure ya, lebih aman si Stream daripada Hyperblast. Tapi Hyperblast ini nggak ada masalah juga. Menurut gue dia tetap ngelock juga bagian heelnya. Untuk ngelock secara keseluruhan, gue masih lebih suka si Hyperblast 2.0 daripada si Stream. Karena ya itu tadi, dia berasa lebih panjang gitu ya. Karena gue harus upsize untuk Enermax Stream ini. Terus kemudian untuk bagian insole-nya, gue udah ada di video sebelumnya ya. Kalau untuk ini kelihatan gak ya? Jadi untuk Hyperblast itu dia bahannya kayak gampang kegerus ya untuk bagian insole-nya, dan dia dilem tuh ya, nggak bisa dicabut, jadi harus dipaksa, nanti lemnya copot ya. Ini just info, dua-duanya udah pemakaian 100 km secara akumulasi, walaupun lebih banyak ya, 100 ya, beda 20 kiloan ya. Ini 100 lebih, 120-an. Untuk pemakaian dia baru 100-an. Jadi kalau dari segi insole, gue lebih seneng si Mills ya. Perbedaannya, dia lebih enak dan lebih empuk. Dengan midsole yang nggak begitu empuk, bahan si insole empuk, ini paduannya enak menurut gue, bagus. Dan bahannya juga dia nggak gampang kegerus ya untuk si Mills ini. Terus kemudian pastinya di bagian midsole-nya ya. Nah, ini steknya terlihat jelas lebih tinggi si Hyperblast 2.0 daripada Stream. Untuk empukan, lebih empuk si Hyperblast 2.0 daripada Enermax Stream, kalau menurut gue ya. Nah, untuk responsif, gue masih milih si Enermax Stream. Untuk stabilan, gue juga masih milih Enermax Stream ya. Terus untuk ketahanannya ya, durabilitas udah jelas Stream lah yang menang. Nah, ini udah kegerus ya. Ini masih baik-baik saja untuk rubber, bagian rubbernya ya. Badak nih rubbernya dibandingin sama si Mills. Hyperblast 2.0. Jadi kalau Hyperblast 2.0 ini dia kayaknya lebih soft ya untuk rubbernya daripada si Mills ini. Makanya dia lebih cepat kegerus daripada rubbernya si Enermax Stream. Nah, sekarang untuk daily trainer mana yang dipilih? Ya, kalau ini menurut gue aja ya. Kalau untuk daily sebenarnya karena gue kaki lebar secara fitting, kemudian juga setelah pemakaian sejauh 100 km, gue lebih milih si Hyperblast 2.0 ya untuk pemakaian daily. Kenapa? Karena secara fitting gue masih lebih srek sama Hyperblast 2.0 karena gue kaki lebar. Mungkin kalau kakinya slim
masih oke ya untuk fittingnya untuk Enermax Stream. Terus lebih ringan ya, lebih ringan. Terus midsole-nya lebih empuk ya daripada Enermax Stream. Jadi untuk daily ya gue lebih milih Hyperblast 2.0. Walaupun dia secara responsif sama stabilitas dia kalah sama si Enermax Stream. Jadi nggak heran juga nih banyak yang bilang Hyperblast 2.0 ini sepatu goib ya, karena banyak banget peminatnya, sampai udah rilis warna yang baru-barunya juga ya, itu masih banyak peminatnya. Karena menurut gua mungkin ya itu tadi, dia lebih ke daily trendernya lebih masuk. Untuk recovery juga lebih enak si ini nih Hyperblast. Tapi untuk speed ya, karena responnya dan stabilitasnya lebih enak si Stream ya, menurut gue masih lebih enak ini ya kalau untuk speed. Walaupun dia lebih berat, tapi dia traksinya ya, responnya dia lebih enak sih menurut gue kalau untuk dipakai speed. Kemudian kalau untuk ketahanan ini udah jelas banget ya, ini yang menang Enermax Stream. Jadi silakan dipilih aja mau milih yang mana. Kalau untuk ketahanan, apalagi kalau misalnya cuma bisa milih satu sepatu, tinggal dipilih aja mau yang mana. Kalau misalnya butuh waktu yang cukup lama untuk bisa beli sepatu tambahan ya untuk rotasi, bisa pilih Enermax Stream. Walaupun kekurangannya dia cukup berat ya si Enermax Stream ini, tapi dia durability-nya mantap banget ya, lebih bagus gitu ya, lebih badak daripada Hyperblast 2.0. Tapi kalau dari soal kenyamanan pemakaian daily ya, bisa dipilih. Apalagi catatan khususnya ada apalagi kalau misalnya kaki lebar, itu udah pasti gue saranin Hyperblast 2.0 dengan konsekuensi dia nggak durable. Secara durability-nya dia kalah sama si Stream ini. Apalagi kalau misalnya kita latihannya itu sering banget, 4-5 kali seminggu, kemudian juga jaraknya jauh-jauh, ya lebih cepat habis nih nanti ini outsole-nya di bagian rubbernya, lebih cepat kekikis. Oke, mungkin itu aja video gue kali ini, perbandingan antara sepatu lari Hyperblast 2.0 dan Mills Enermax Stream. Silakan dipertimbangkan kebutuhannya seperti apa ya. Dua-duanya nggak jelek, jadi ada kelebihan dan ada kekurangan untuk masing-masing sepatu. Tinggal sesuaikan kebutuhannya aja. Terima kasih yang udah nonton kali ini. Tunggu video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.